Selamat malam jemaat yang kasih Tuhan. Betapa indah jam doa. Memang benar, ya. Berdoa adalah salah satu aktivitas favorit Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita membaca bahwa Dia begitu sibuknya sampai-sampai makan pun tidak sempat, kita baca itu. Ya. Namun Tuhan kita Yesus tidak mengurangi waktu Dia untuk berdoa. Sungguh luar biasa. Kita juga mau berdoa nanti. Sebelumnya kita mau belajar firman Tuhan terlebih dahulu. Dan kita akan kembali menelusuri ya, berbagai perikop di dalam surat-surat di sini. Ya. Kita tidak melakukannya secara komprehensif, artinya tidak semuanya, itu karena kalau mau semuanya berarti ya itu kayak kita mempelajari seluruh perjanjian baru kalau begitu. Ya. Tentu itu bagus juga, tetapi kita mengambil perikop-perikop tertentu untuk kita bahas. Dan saya masih di kitab Ibrani, coba kita buka ya, surat Ibrani, kitab Ibrani di sini. Surat yang lumayan panjang dan penuh dengan hal yang indah-indah. Salah satu kitab yang sangat tinggi sekali kristologinya, artinya benar-benar menyingkapkan Yesus Kristus secara luar biasa. Namun juga ada banyak hal-hal praktis yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Dan kita buka hari ini di dalam Ibrani pasal 5. Kita akan lihat ayat yang ke-11. Saya akan ajak kita baca sampai pasal 6, ayat yang ke-6. Okay. Ibrani pasalnya yang ke-5 ayat 11 sampai dengan pasal 6 ayatnya yang ke-6. Oke, dan kita akan membacanya. Seperti biasa saya akan baca dan jemaat sekalian memperhatikan, mengikuti di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang terus minum susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama, ajaran tentang Kristus, dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah, ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibarui sekali lagi supaya bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, atas firman-Mu yang baru saja kami baca ini, kami aturkan syukur dan sukacita karena melalui firman-Mu lah kami mendapat pedoman, mendapat terang di dalam kegelapan dunia ini. Dan ajar kami Tuhan, yang Roh Kudus memimpin kami kepada kebenaran, dan kami bisa melakukan, menerapkan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin lebih tahu lagi apa yang menjadi kehendak-Mu dan pikiran-Mu. Bantu kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salah satu hal yang saya suka dengan teknologi modern ya, adalah bagaimana teknologi membantu kita. Baru-baru ini
Dan mungkin saya yakin Anda semua juga pernah merasakan kalau Anda di handphone Anda ada Google atau yang sejenisnya, ya kadang-kadang Google bisa tiba-tiba ingetin kita akan suatu foto dari berapa tahun yang lalu. Anda pernah nggak itu? Gitu ya. Dan kadang-kadang dia bikin kayak semacam album kecil untuk kita. Ya, dia bikin kayak, oh ini kamu atau ini siapanya kamu, begitu kan? Nah, baru-baru ini saya diingatkan ada foto ya, foto anak-anak saya, begitu ya. Sekitar mungkin saya lupa ya, mungkin sekitar 6 tahun yang lalu mungkin gitu. Nah, dan wow, saya lihat wah masih kecil dan masih cute gitu ya. Apa berarti sekarang sudah kurang cute nggak tahu juga gitu. Tapi makin kecil gitu kan, masih kecil mereka masih cute. Dan ya saya senyum-senyum gitu kan dan melihat mereka di situ. Tetapi saya mengucap syukur juga bahwa mereka tidak seperti di foto itu lagi. Ya, bayangkan kalau misalnya 6 tahun sudah berlalu, ternyata mereka masih sama dengan yang di foto itu. Wah, itu bahaya sekali, saudara. Ya. Tidak, tentu saya mengucap syukur bahwa mereka sudah lebih besar, sudah lebih tinggi, ya, wajahnya sedikit lebih dewasa, dan lain sebagainya, walaupun belum dewasa sekali karena masih anak-anak. Ya saya mengucap syukur untuk itu. Artinya ada pertumbuhan, saudara yang kasih Tuhan. Ada pertumbuhan. Dan ini yang Rasul Paulus, yang kita percaya Paulus adalah penulis Ibrani di sini. Ini yang penulis Ibrani ingin tekankan di sini. Ya, bahwa pertumbuhan itu penting bukan hanya dalam ranah fisik tetapi juga dalam hal rohani. Pertumbuhan rohani orang percaya itu adalah hal yang sangat penting. Dan itu yang akan menjadi topik khotbah saya pada hari ini, yaitu pentingnya pertumbuhan rohani. Pentingnya pertumbuhan rohani. Dan kita membaca tadi perikop ini, ya Paulus atau penulis Ibrani di sini menegur mereka. Dan kita harus ingat dulu background-nya. Background-nya apa? Kitab Ibrani ini ditulis kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang menjadi Kristen, jadi mereka Yahudi Kristen. Tetapi mereka menghadapi tantangan. Ya. Iman mereka diuji sekarang. Ya. Dan mereka digoda untuk meninggalkan Kristus dan kembali kepada Yudaisme. Dan penulis Ibrani menggunakan berbagai cara untuk meyakinkan mereka, jangan pernah melepaskan iman. Ya. Dan dia membandingkan betapa lebih tingginya Kristus, Yesus, daripada semua yang ditawarkan oleh dunia. Yang ditawarkan oleh Yudaisme. Ya, apakah itu Musa, apakah itu Harun, apakah itu Yosua, dan lain sebagainya. Semuanya tidak ada yang sebaik Yesus Kristus tentunya. Ya. Dan sambil dia ngomong seperti itu, penulis Ibrani di sini agak gergetan juga bahwa dia mendapatkan orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen ini tidak sedewasa yang dia harapkan, saudara. Ya. Tidak sedewasa yang dia harapkan di sini. Dan dia berkata, ada perkataan di ayat yang ke-12, dikatakan di sini, sebab sekalipun kamu, katanya di sini ya, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari perkataan Allah, kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi pertumbuhan itu bisa diukur melalui dua hal. Yang pertama adalah berjalannya waktu, dan yang kedua adalah masalah kemampuan seseorang. Nah, kalau orang tua yang pernah punya anak pasti tahu. Ya. Kita bisa mengukur progres anak kita berdasarkan waktu. Nah, waktu itu ya tinggal kita hitung, oh sudah 1 bulan, sudah 2 bulan, sudah 3 bulan, sudah 1 tahun, dan kita ulang tahun dan lain sebagainya. Dan selain itu kita juga ada mengukur progres itu berdasarkan apa yang bisa dia lakukan. Kan? Wah, anaknya sudah bisa jalan belum? Ya. Sudah ngomong belum? Ya. Sudah bisa lompat-lompat belum? Begitu kan? Biasa orang tua kalau anak belum bisa lompat-lompat sangat pengen anaknya bisa lompat-lompat. Begitu anaknya sudah bisa lompat-lompat tidak pengen anaknya lompat-lompat, gitu kan? Nah, itu biasa seperti itu ya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, demikianlah dikatakan di sini. Paulus bilang, kamu kalau dihitung dari sudut waktu, mestinya sudah jadi pengajar. Ya. Mestinya sudah menjadi pengajar, tapi ternyata kalian belum dewasa sama sekali. Ya. Sehingga kita harus bertanya dulu. Ya. Kita akan melihat pentingnya pertumbuhan. Kita ingin bertanya beberapa hal. Ya. Yang satu adalah, apa yang bisa menjadi tolak ukur dari pertumbuhan itu? Apa yang menjadi tolak ukur? Kalau misalnya fisik tadi kita bilang, kita bisa ukur berdasarkan misalnya panjang badan, tinggi badan, berat badan, ya. Kemudian kemampuan motorik dan lain sebagainya. Ya. Kalau secara rohani apa yang menjadi ukuran itu?
Dan Paulus menjelaskan bahwa yang menjadi ukuran pertumbuhan nomor satu adalah seberapa dia mengetahui kebenaran, atau pengetahuan rohani. Ini yang pertama, ya. Tolak ukur dari pertumbuhan adalah seberapa seseorang memahami kebenaran, memahami pengetahuan rohani yang mestinya dia miliki. Itu dikatakan di ayat yang ke-12, coba kita lihat di sini kan. Ya. Mestinya kamu sudah jadi pengajar katanya. Tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari perkataan Allah. Jadi mestinya mereka sudah tahu, bahkan tahu sedemikian rupa mereka bisa mengajar orang lain. Tapi mereka ternyata masih perlu diajar, mereka belum paham hal-hal mendasar yang perlu mereka pahami sebagai tahapan pertumbuhan mereka. Ya. Dan konsep yang sama bisa kita lihat di bagian lain, coba kita buka Efesus. Ya. Efesus pasal 4 juga memperlihatkan bahwa pengetahuan kita akan kebenaran adalah salah satu pengukuran kedewasaan kita. Ya, kita tidak bisa benar-benar menjadi dewasa tanpa kita memahami kebenaran dengan semakin mendalam. Itu tidak mungkin. Karena itu adalah salah satu bagian penting dari pertumbuhan. Coba kita lihat di Efesus pasal 4 di sini kan. Dan kita nggak usah baca semuanya, tapi kita baca dari ayat 13 dan 14. 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Jadi perhatikan bagaimana pengetahuan dikaitkan dengan kedewasaan dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini Paulus juga yang menulis surat Efesus. Dia ingin orang-orang Efesus mencapai kedewasaan penuh yang berarti suatu pengetahuan yang benar tentang Yesus, tentang firman Tuhan, dan lain sebagainya. Kita balik lagi ke Ibrani pasal 5 dan 6 tadi, saudara yang kasih Tuhan. Jadi, kalau kita bertanya, ya, berdasarkan waktu, ya, kita semua di sini mungkin berbeda-beda. Ya. Sudah berapa lama sejak Anda diselamatkan? Ya. Apakah Anda bisa tahu itu? Saya ingat, saya diselamatkan kira-kira tahun 94. Ya. Saya selamatkan kira-kira tahun 94, ya. Ya, dan berarti sudah berapa nih? Ya. Sudah tidak terasa juga ya, 32 tahun kira-kira. Saya sudah diselamatkan 32 tahun, ya. Dan berapa lama Anda sudah diselamatkan, gitu kan? Kalau Paulus berbicara atau mengomentari kita, ya, berdasarkan waktu katanya, ya, apakah kita sudah harusnya menjadi pengajar, ya, menjadi orang yang memberitakan firman, menjadi orang yang begitu paham akan firman Tuhan dan bisa menasehati dan bisa membangun orang lain dan sebagainya. Nah, coba kita lihat balik tadi Ibrani pasal 5 di sini ya. Pengajaran seperti apa yang dimaksud oleh Paulus di sini? Pengetahuan seperti apa? Dia ada singgung sedikit di pasal 6 ayat 1 ya. Bicara mengenai pengetahuan di sini. Dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jadi Paulus ingin berkata, kita harus meningkat. Kita tidak boleh di bagian yang fundamental saja. Ya. Lalu dia ada sebut beberapa hal yang kalau kita tidak mengerti konteksnya akan bingung di sini ya. Kemudian dikatakan pertama, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kemudian dasar kepercayaan kepada Allah. Kemudian ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Ada 6 item yang disebut oleh Paulus di sini. Ya. Pertobatan dari perbuatan sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah, ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, 4, kemudian kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Nah, kalau kita lihat sekilas, sebenarnya ini adalah topik-topik yang mungkin kalau kita pikir, wow, orang Kristen banyak yang nggak tahu topik-topik ini juga begitu. Ya. Hari ini, ya, tapi Paulus sepertinya menaruh ini sebagai hal yang dasar, ya, katanya jangan lagi kita meletakkan
hal-hal ini, tapi kita harus berlanjut. Maksudnya apa, saudara yang kasih Tuhan? Jadi kita harus paham konteks dari kitab Ibrani. Ingat, orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi. Ya. Dan Yahudi dengan Kristen itu ada banyak persamaan sebenarnya. Karena kenapa? Karena ya kita harus percaya dan kita harus paham bahwa agama Kristen itu sebenarnya adalah agama Yahudi yang benar, yang diteruskan oleh Yesus Kristus. Gitu. Ya, iman kita sebenarnya adalah iman yang sama dengan Abraham dan Daud dan nabi-nabi semua, gitu ya. Dan percabangan antara Kristen dengan Yahudi adalah pada datangnya Yesus Kristus sebenarnya. Dan ketika Yesus Kristus datang, maka orang Yahudi yang beriman seperti 12 rasul, kemudian orang-orang Yahudi yang mereka menangkan setelah itu, mereka akhirnya menjadi pengikut Kristus dan disebut Kristen. Bahkan awalnya Kristen itu dianggap sebagai salah satu cabang Yahudi. Yahudi kan punya banyak cabang. Ada Farisi, ada Saduki, ada macam-macam, Essenes, dan sebagainya. Dan Kristen awalnya dianggap sebagai salah satu sub dari Yahudi gitu. Oh, Yahudi ada sekte Kristen, gitu kan? Sampai akhirnya Tuhan membuat jelas bahwa Kristen tidak hanya Yahudi saja, melainkan semua bangsa boleh masuk menjadi Kristen tanpa menjadi Yahudi. Tetapi kita harus paham bahwa Yahudi dengan Kristen itu awalnya satu begitu. Ya, sebelum orang Yahudi menolak Kristus. Sehingga orang-orang Yahudi ini yang sudah menjadi Kristen di sini, mereka berpikir salah satu hal yang mungkin mereka rasionalisasikan di dalam benak mereka adalah, kalaupun kita balik lagi ke Yudaisme, toh tidak beda-beda jauh banget dengan Kristen sebenarnya. Gitu. Karena bedanya kan cuma masalah Yesus Kristus saja sebenarnya. Tetapi sebenarnya justru beda Yesus Kristus inilah yang krusial. Gitu. Nah, sebenarnya ada banyak hal lain yang sama antara Yahudi dengan Kristen. Ya, contohnya makanya Paulus sebutkan, dan hal-hal ini ada kaitannya dengan masalah Yahudi di sini. Contohnya ketika dia bilang pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Baik orang Yahudi maupun orang Kristen memiliki standar moral yang sangat mirip. Misalnya kita sama-sama terima 10 hukum Allah. Sama-sama menentang LGBT contohnya. Ya, orang Yahudi sangat menentang LGBT. Orang Kristen juga menentang LGBT. Di dunia Romawi yang waktu itu mendukung LGBT. Jadi jangan pikir LGBT itu fenomena baru, saudara. Ya. Di Romawi dulu itu kental juga LGBT-nya. Tetapi orang Yahudi menolak LGBT. Orang Yahudi menolak berhala. Orang Kristen juga menolak berhala. Ya. Jadi dalam hal itu Kristen dengan Yahudi banyak kemiripan. Makanya dibilang dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau orang mau jadi Yahudi atau orang mau jadi Kristen, dua-duanya akan menyuruh, kamu nggak boleh sembah berhala lagi. Kamu harus bertobat dari penyembahan berhala. Kalau ada orang mau masuk Yahudi pun, mereka akan tuntut itu. Demikian juga kalau orang mau jadi orang Kristen tentunya. Dasar kepercayaan kepada Allah. Ya, baik Yahudi maupun Kristen sama-sama percaya kepada Allah Jehovah sebenarnya. Allah Jehovah, Allah yang monoteis. Sama-sama tidak percaya politeisme. Di sini ya. Dan yang penulis Ibrani mau katakan adalah itu dasar. Tapi kita harus berlanjut. Kita harus berlanjut dari situ. Karena Yesus Kristus sudah datang. Gitu. Yesus Kristus sudah datang, kita harus berlanjut. Kemudian dia lanjut lagi di ayat yang kedua. Ajaran tentang berbagai pembaptisan. Nah, di sini sebenarnya terjemahan LAI kurang bagus sebenarnya, ya. Berbagai pembaptisan di sini. Ini bukan bicara soal baptisan Kristen. Jadi berbagai pembaptisan di sini adalah dari kata Yunani baptismos. Dan baptismos itu hanya muncul 4 kali di dalam Alkitab. Dan tidak pernah mengacu kepada baptisan Kristen. Kalau baptisan Kristen dalam Alkitab itu memakai kata baptisma. Ini memakai kata baptismos. Dan yang dimaksud adalah, coba kita buka Ibrani 9 ayat 10. Karena kata yang sama dipakai di sini. Ibrani 9 ayat 10. Ya. Atau saya baca dari ayat 9.
Itulah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dibawalah persembahan dan korban yang tidak dapat menyempurnakan hati nurani orang yang mempersembahkannya, melainkan hanya berkenaan dengan makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan. Nah, kata pembasuhan di sini, baptismos, sama persis. Saya nggak tahu kenapa di Ibrani 9 ayat 10 dia terjemahkan pembasuhan, kenapa di Ibrani 6 ayat 2 dia terjemahkan pembaptisan. Ya, sebenarnya katanya sama persis. Jadi ini bicara mengenai berbagai aturan pembasuhan di dalam agama Yahudi. Ya, berbagai ritual, ya mereka kan ada banyak ritualnya, harus mentahirkan diri, harus membasuh tangan dan lain segala macam. Ya, jadi ini bicara mengenai itu. Kemudian penumpangan tangan. Nah ini penumpangan tangan. Ya, ada pengajaran apa tentang penumpangan tangan? Apakah yang baru beberapa minggu lalu kita tumpang tangan pada saudara Anderson waktu itu ya? Bikin dia jadi penginjil dan sebagainya. Memang itu penumpangan tangan juga, tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Ya, bukan itu yang dimaksud. Sekali lagi konteksnya konteks Yahudi. Ini bukan bicara soal penumpangan tangan oleh para rasul, sidang penatua. Ini bicara mengenai penumpangan tangan ke atas binatang korban yang dilakukan oleh imam. Ya. Jadi ini kembali konteks Yahudi, ini bicara mengenai ya para imam waktu itu mereka menumpangkan tangan, ya orang yang mau persembahan menumpangkan tangan ke atas domba atau ke atas lembu, ya kemudian disembelih dan lain sebagainya. Jadi konteksnya adalah konteks Yahudi di sini. Dan Paulus ingin berkata, ya kita harus meninggalkan itu. Kita paham itu semua adalah gambaran akan Yesus Kristus. Ya. Itu semua gambaran akan Yesus Kristus. Dan kita harus berlanjut. Ya. Kita harus berlanjut, kita harus maju. Ya. Dan kita harus memahami pengajaran tentang Yesus dengan lebih benar lagi. Kemudian kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Nah ini juga dua hal yang sama dimiliki oleh Yahudi dan Kristen. Ya. Yahudi percaya akan kebangkitan orang mati. Ya, minimal orang Farisi percaya, ya kan? Kalau Saduki memang udah liberalnya Yahudi ya, itu udah ngaco punya. Ya. Orang Farisi percaya kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian hukuman kekal juga mereka percaya. Jadi ini hal yang sama antara Yahudi dengan Kristen. Dan Paulus sebenarnya ingin berkata bahwa, jangan kalian berpikir bahwa kalau kalian balik lagi ke Yahudi, kalian itu kayak masih bisa pakai alasan, kita masih sama kok gitu. Kita masih sama kok ya. Memang banyak yang sama antara Yahudi dengan Kristen memang. Tetapi hal-hal itu hal-hal dasar dan kita harusnya sudah maju lagi karena Yesus Kristus sudah datang. Kamu tahu tentang pengorbanan domba, bagus. Tetapi kamu tahu nggak tentang penggenapannya, tentang Yesus Kristus, tentang lain sebagainya. Jadi kita harus maju. Ini hanya satu contoh bagaimana seseorang harus bertumbuh di dalam pengetahuan. Oke, jadi betapa pentingnya untuk bertumbuh ya. Tolak ukurnya satu adalah pengetahuan di sini, pengetahuan ya. Tetapi bukan hanya itu saja ya. Tuhan tidak ingin kita hanya tahu secara akademis. Tetapi Tuhan ingin kita kemudian pengetahuan itu memiliki dampak kepada hidup kita ya. Dampaknya apa saudara kasih Tuhan? Dampaknya itu harus muncul di dalam pemahaman kita dan tindakan kita. Coba kita lihat di ayat yang ke-14 di sini ya. Dan ini disarikan menjadi suatu perkataan. Di ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Jadi kedewasaan satu bisa diukur melalui pengetahuan kita. Tapi pengetahuan bukan pengetahuan yang akademik saja, tapi pengetahuan yang kemudian berefek kepada hidup kita. Dari pengetahuan itu, kita bisa membedakan yang baik dari yang jahat, yang benar dari yang tidak. Ya. Ini bukan hanya pengetahuan yang untuk keluar di kertas ujian, gitu. Ya, tetapi ini adalah pengetahuan yang kemudian bisa kita terapkan. Karena saya mengetahui hal ini, maka saya tahu ini hal yang salah, ini hal yang benar. Begitu, ya.
Dan kalau mereka bertumbuh, maka mereka akan tahu bahwa meninggalkan Kristus adalah hal yang sangat-sangat buruk, contohnya. Dan mereka akan tahu itu. Dan orang yang bertumbuh, ya, dia akan bisa membedakan dosa dengan tidak. Coba kita lihat ayat lain bicara mengenai ini, ya, tentang membedakan yang baik dan jahat. Itu ada di Roma 12 ayat 2. Ini ayat yang sangat terkenal tentunya. Ya, Roma 12 ayat 2. Saya harap Anda sudah begitu seringnya membaca ayat ini. Ya. Mestinya Jemaat Grafe itu ada ayat-ayat yang sudah ini ya, sudah kalau Anda dengar alamatnya mesti Anda sudah tahu kira-kira isinya apa. Ya, itu salah satu pertumbuhan juga. Ya. Di Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Tanya di sini. Jadi ini adalah bagian dari pertumbuhan katanya. Bisa membedakan apa yang baik, apa yang jahat. Kamu tahu kehendak Allah. Dan itu kita ketahui berdasarkan pertumbuhan pengetahuan tadi. Dan kita bukan hanya bisa tahu pengajaran yang baik dengan yang buruk. Kita tahu tindakan yang baik dari tindakan yang buruk. Kita tahu pilihan yang baik dari pilihan yang buruk. Sangat disayangkan kalau misalnya ada orang yang ya dia masih tidak dewasa, sehingga kadang-kadang ada orang Kristen yang bertanya, dan dari pertanyaannya mungkin kita tahu, wah ini kayaknya belum dewasa dia. Saya dia bilang, oh ya kalau kita orang Kristen lalu kita diajak ini ya, misalnya kita diajak mabuk, boleh nggak sih katanya gitu. Kok bertanya seperti itu, kan mesti udah jelas gitu kan. Udah jelas diajak mabuk ya mestinya nggak boleh gitu ya. Tapi ya kalau dia masih bayi ya wajar mungkin ada orang bertanya seperti itu. Tetapi kalau mestinya orang yang Kristen yang dewasa, mestinya kan bisa membedakan, wah ini nggak boleh, kalau seperti ini udah jelas nggak boleh. Begitu. Dan banyak lagi yang lain, saudara yang kasih Tuhan. Coba kita balik lagi ke dalam Ibrani pasal 6 sekarang. Sini ya, Ibrani pasal 6. Dan kita sudah melihat tadi apa yang menjadi tolak ukur pertumbuhan. Yaitu satu, pengetahuan yang bertambah. Ya. Sehingga dua, membuat kita mampu ya, membedakan yang baik dan yang jahat. Sekarang kita masuk ke poin kedua kita, yaitu apa bahayanya kalau kita tidak bertumbuh kalau begitu. Apa bahayanya kalau kita tidak bertumbuh. Ya. Dan bahaya yang disebutkan di dalam ayat di sini, di dalam perikop ini adalah, kalau kita tidak bertumbuh, maka kita lebih rentan untuk murtad. Ya. Orang yang tidak bertumbuh, dia lebih rentan untuk murtad. Dan ini menjadi jelas karena dikaitkan langsung ya ketika Paulus atau penulis Ibrani di sini ya, ingat bahwa keseluruhan kitab Ibrani ditujukan supaya mereka tidak murtad. Dia menulis supaya jangan melepaskan iman. Ya. Dan di pasal 5 di sini dia menyayangkan, mestinya kalian sudah dewasa, mestinya kalian sudah jadi pengajar. Ya. Dan ingat, jangan melepaskan. Jadi kenapa dia menyayangkan mereka ini tidak bertumbuh? Ya karena itu membuat mereka rentan. Ya, orang yang tidak bertumbuhlah yang ada kemungkinan murtad. Ya. Karena orang yang bertumbuh terus dalam Tuhan, dia tidak akan murtad, saudara. Karena dia bertambah mengenal Tuhan makin dalam dan makin dalam dan makin dalam lagi. Dia tidak akan meninggalkan Tuhan, tidak akan membuang kepercayaannya. Dan ini yang diingatkan oleh penulis Ibrani dari ayat 4 dan seterusnya. Dia memberikan peringatan yang keras di sini. So, mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, yang mengecap firman yang baik dari Allah dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibarui sekali lagi. Ya kalau kita mau bahas ayat ini dengan lengkap, saya rasa satu khotbah lagi juga nggak cukup ya. Tapi ini adalah peringatan. Hal yang serupa diberikan secara positif sekarang. Kalau ini kan, kalau tidak bertumbuh ini bahayanya. Sekarang kita lihat di 2 Petrus pasal 1, ini dari sisi sebaliknya. Kalau bertumbuh, maka tidak akan murtad. Tidak akan meninggalkan iman. Oke, kita lihat 2 Petrus pasal 1,
Kita lihat di sini ayatnya yang kelima dan seterusnya. 2 Petrus 1 ayat 5 dikatakan di sini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Jadi kalau orang sudah punya iman, ya berarti dia sudah diselamatkan kan? Dia sudah punya iman, tapi kita tidak boleh stop sampai di sana. Kita harus sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kita apa? Kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara. Jadi menggambarkan suatu pertumbuhan rohani di sini. Harus ada semakin maju dalam berbagai aspek yang dia sebutkan ya. Lanjut lagi ayat 7, dan kepada kesalehan kasih kepada saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun siapa saja yang tidak memiliki semua itu, jadi gagal bertumbuh, ada bahaya. Ada bahaya, menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kok bisa lupa bahwa dosanya dihapuskan? Caranya. Ayat 10, karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan keterpilihanmu, atau pilihanmu, ya, panggilan dan pilihanmu, keterpilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Di sini ada suatu jaminan dari Tuhan, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan tidak akan tersandung dalam pengertian sampai dia murtad di sini. Ya. Orang yang bertumbuh tidak akan tersandung. Dan ayat 11, dengan demikian kepada kamu akan disediakan seluas-luasnya jalan untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kenapa bertumbuh itu penting? Satu, karena orang yang bertumbuh ya, tidak akan murtad. Ya. Orang yang bertumbuh tidak akan murtad. Kemudian kita balik lagi ya ke Ibrani pasal 6. Sini ya, orang yang bertumbuh dia tidak akan menjadi masalah. Dia tidak akan menjadi masalah. Oke, katakanlah misalnya saya tidak murtad, ya. Saya tidak murtad, ya. Tapi kalau tidak bertumbuh, kalaupun tidak murtad, bisa menimbulkan berbagai dosa, berbagai masalah. Coba kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Ya, 1 Korintus pasal yang ketiga. Ya. Kita lihat dari ayat 1. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Sebab jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Dan Paulus menggambarkan di sini orang-orang yang tidak dewasa dalam Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi? Ya, mereka menimbulkan masalah dalam jemaat. Ya. Mereka iri hati, perselisihan dengan yang lain. Faksi-faksian, aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Ya. Gawat kalau di dalam suatu gereja, lalu ada golongan-golongan. Kan? Ya, saya golongan ini, golongan itu. Ya. Dan ini adalah karena mereka tidak dewasa. Sehingga mereka tidak memiliki pengertian yang cukup dan tidak bisa membedakan apa yang baik dan yang jahat. Ya. Dan ini adalah bahaya, saudara kasih Tuhan, yang mengancam. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, jadi itu yang akan menjadi renungan kita malam ini. Karena itu pastikan kita bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Dan Engkau yang kiranya menolong supaya kami bertumbuh terus di dalam Engkau. Kami
bukan hanya bertambah pengetahuan secara akademik. Memang kami semakin mengenal Engkau, tapi kami juga menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami bisa membedakan kehendak-Mu, kami tahu apa yang baik, apa yang tidak baik, dan kami bisa melayani-Mu dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus.